Selamat pagi buat teman-teman. Apa kabar? Semoga buat teman-teman semua sehat dan luar biasa. Dan pada pagi ini saya mau berbagi sedikit renungan firman Tuhan. Semoga buat kalian yang menonton video ini tetap lebih semangat lagi dan tetap mengandalkan Tuhan terus. Pada pagi ini saya mau berbagi sedikit firman Tuhan yang saya dapat. Kita buka sama-sama firman Tuhan yang di Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Nah, firman Tuhan ini berkata, saya percaya tema Tuhan ini yang berjudul lebih dari pemenang. Karena tema Tuhan ini, pemenang itu bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Dan saya percaya firman Tuhan ini atau ayat yang kita baca tadi sangat luar biasa. Yaitu dia berkata, lebih daripada pemenang. Sekalipun mungkin banyak dari kita yang meragukannya, bagaimana mungkin saya ini umat yang lebih dari pemenang. Saya hanya manusia biasa. Saya ini banyak juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi dalam situasi ekonomi. Cari duit juga itu agak sulit. Justru mulai khawatir dan gentar. Tetapi saya mau berkata kepada kalian, firman ini berkata, atau tema kita berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita itu lebih dari pemenang. Apa yang Tuhan maksud dari ayat yang kita baca tadi? Mengapa Allah menggunakan kata lebih atau dalam bahasa Inggris more than? Allah ingin mengingatkan kita, atau termasuk saya juga, bahwa Allah memiliki alasan menggunakan kata lebih. Itu bukan sebuah kata motivasi. Tetapi Allah mengingatkan kita bahwa ada alasan utama, ada alasan terbesar. Allah memanggil kita untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Alasannya adalah yang pertama, karena Allah telah menebus kita dengan harga yang mahal. Untuk itulah engkau dikatakan lebih dari pemenang. Jadi siapapun kita hari ini, besar kecil, miskin atau kaya, suku apapun kita, apapun latar belakang kita, engkau dijadikan lebih dari pemenang. Dengan karya penebus dan darah yang sangat mahal, lebih dari emas dan perak. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang? Yaitu, mari kita lebih lanjut membahas kebenaran tentang firman Tuhan ini. Kemenangan yang Allah maksudkan adalah memperoleh mahkota kebenaran, bukan mahkota pencapaian. Kemenangan lebih dari pemenang yang Allah maksudkan bukan seperti yang dimaksud oleh dunia ini, bukan seperti yang manusia maksudkan dan pikirkan. Manusia yang terbatas menganggap kemenangan adalah sebuah pencapaian saja. Pencapaian adalah
mencapai target atau memperoleh hasil. Banyak manusia mengagumkan pencapaiannya mereka, mengatakan pencapaian itu adalah segalanya. Bahkan banyak orang yang menilai kemenangan itu dari pencapaian, sehingga banyak orang yang menganggap dirinya sebagai pemenang ketika ia berhasil mencapai sesuatu, memperoleh harta dan memperoleh tahta, bahkan memperoleh medali atau hadiah sejumlah uang. Banyak orang berkata, saya ini telah berhasil atau menjadi pemenang ketika mendapatkan sebuah pekerjaan. Yang saya inginkan ukuran yang adalah pencapaian. Saya mau katakan di dalam renungan kita pada pagi ini, itu hanya memenangkan pencapaian. Tetapi yang Allah maksudkan adalah bukan itu. Kemenangan bukan hanya mencapai atau sampai di titik akhir atau garis akhir, tetapi secara keseluruhan banyak orang fokus kepada titik akhir atau pencapaian akhir. Bahkan tidak sedikit orang pun yang mementingkan hasil akhir atau demi kemenangan atau pencapaian, sehingga ia menghalaukan segala caranya, seperti cari jalan yang termudah atau termurah untuk mencapai kemenangannya dia. Tuhan tidak maksudkan kita menjadi pemenang yang curang, menghalalkan segala cara, menyingkirkan aturan-aturan atau nilai-nilai, atau menggunakan cara yang lain atau cara yang instan. Lebih dari pemenang bukan hanya berfokus bagaimana mencapai hasil terbaik, bukan hanya sampai duluan atau bukan menjadi nomor 1 naik panggung, tetapi Allah ingin sebuah proses. Maka seringkali manusia menginginkan hasil, tetapi Allah menyukai proses. Yang Allah inginkan adalah proses yang benar, dari mulai awal, start, pertengahan, prosesi, dan akhir atau finish. Allah inginkan kita mengalami dari awal sampai akhir dengan kebenaran. Banyak orang yang hebat di awal, tapi gagal pada akhirnya. Jadi mari saudara-saudara atau teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita mengalami hidup yang lebih dari pemenang dan memperoleh mahkota kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Allah menyukai proses keseluruhan akhir kemenangan, bukan hanya pencapaian akhir. Allah ingin kita semua mengalami kemenangan sejak awal menuju kemenangan, bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan yang hidup di dalam Kristus. Jadi awalilah seluruh hidupmu dimulai dari Kristus yang adalah pemenang. Jadi sebagai orang Kristen yang dilahirkan baru, kita mulai bergerak bukan dari kekalahan kepada kemenangan, bukan bergerak atau berpindah dari keraguan kepada iman, tetapi kita dimulai dari titik awal ketika engkau dilahirkan jadi baru, bergerak dari kemenangan yang menuju dari iman kepada iman. Bagaimana kita mengalami kemenangan lebih dari pemenang? Ada 3 hal secara singkat yang harus kita lakukan untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang untuk memperoleh mahkota kebenaran. Yang pertama, menjadi pelari atau umat yang berlomba dalam aturan atau nilai-nilai yang benar, tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan, tidak melanggar nilai-nilai, atau
melakukan kecurangan. Yang pertama, hidup dalam kuasa firman dan kebenaran, dan milikilah Alkitabiah, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Ayo memiliki mentalitas finish, menyelesaikan perlombaan atau ujian atau pertandingan. Mari kita seluruh umat Tuhan, jadilah umat yang menyelesaikan pertandingan. Bagaimana caranya? Ya, mulailah dengan yang benar, selesaikan dengan yang benar juga. Ada proses yang benar. Bagaimana caranya? Ayo kita bertindak dalam kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan, seperti tidak bimbang, tidak takut, tidak khawatir, tidak menjadi lemah iman. Setan iblis, kuasa kegelapan, berusaha untuk menarik kita dari gelanggang arena pertandingan imanmu. Tetapi hari ini, ayo finish, selesaikan pertandinganmu. Yang ketiga, milikilah iman. Mari umat Tuhan, mari kita memegang dan menjaga iman percaya kita dengan selalu berfokus kepada Tuhan. Pada janjinya bahwa tersedia bagi kita sebuah mahkota kehidupan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.